Sudah jelas Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa pahalanya melaksanakan sholat berjamaah fa innaha indahu kamasyika ilal haji, seperti kayak melaksanakan ibadah orang haji wal umroh dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita semoga menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan membaca kitab Wasyatul Mustofa di halaman berikutnya, marilah bersama kita membaca doa agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Alhamdulillah. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini sekali lagi harapan saya pribadi, semoga saya dan para rawuh pemirsa sampeyan sedoyo yang menyaksikan video malam hari ini semoga tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Selanjutnya adalah wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali, yang wasiat ini sebetulnya disampaikan pula kepada kita semua sebagai umatnya, karena wasiat ini adalah memang apa yang harus kita kerjakan, yang selayaknya kita kerjakan sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, hai Ali, alaika natepana sapa sira bisolatil jamaati, kelawan ngelakoni salat berjamaah. Fa innaha mangka setune salat berjamaah indallahi mungguh Gusti Allah iku kamasyika kaya lumakune sira ilal haji maring haji wal umroti lan umroh wa mayahrusulan ora loba
ala sholatil jamaati ing atase salat berjamaah illa rajulun angin wong lanang mukminun kang mukmin qad ahabbahu kang temen-temen wis demen ing wong mukmin sapa Allah Gusti Allah wa ma yajhadu lan ora nampik piha ing dalem salat berjamaah illa munafikun angin wong kang munafik qad abghadahu kang teman-teman wis bendu ing munafik sapa Allahu Gusti Allah. Para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amanat yang disampaikan kepada Sayyidina Ali, amanat Kanjeng Nabi yang disampaikan kepada Sayyidina Ali yang esensinya adalah juga untuk kita sebagai umatnya adalah harus bisa melaksanakan sholat berjamaah. Karena apa? Sholat berjamaah itu kalau kita bisa melakukan sholat berjamaah, sholat sholat maghrib kita berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, artinya setiap waktunya dari maghrib sampai asar itu kalau kita bisa mengerjakan dengan berjamaah sama seperti kayak kita melakukan perjalanan ibadah haji. Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji. Jadi kalau kita melakukan sholat berjamaah itu sama pahalanya kayak kita melaksanakan ibadah haji wal umroh, dan sama seperti melakukan ibadah umroh. Nah, di sini kita berpikir kalau yang belum senang melakukan berjamaah, yang selama ini sholatnya misalnya masih sungkan-sungkanan berjamaah, silahkan mulai sekarang kalian berpikir, apa saya tidak pengen mendapatkan pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji? Padahal di sini keterangannya katakan Nabi Muhammad yang disampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa sholat berjamaah itu fa innaha indallahi kamasyika ilal haji. Pahalanya melaksanakan sholat berjamaah kayak pahalanya orang yang melaksanakan ibadah haji wal umroh dan ibadah umroh. Silakan buat poro sampean KB itu berpikir yang masih sungkan-sungkanan berjamaah. Mestinya harus merasa rugi kalau kita melaksanakan sholat munfarid, sholat sendirian setelah kita mengetahui pahalanya sholat berjamaah. Kalau misalnya sampai setelah mendengarkan ini terus ternyata belum bisa melakukan sholat berjamaah, alangkah berarti kita itu diganggu oleh syaitan habis-habisan itu. Ya iya, setelah kita tahu pahalanya melaksanakan sholat berjamaah seperti pahalanya melaksanakan ibadah haji, tapi kitanya belum mau melaksanakan sholat berjamaah. Oleh karena itu saya berdoa minta diaminin oleh para rawuh sedoyo. Mudah-mudahan buat saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan sholat berjamaah diberi nikmat untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan barangkali ada di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih belum bisa melaksanakan sholat yang benar, kadang sholat kadang tidak, misalnya seperti itu, atau ada yang sama sekali tidak mengerjakan, kita doakan mereka supaya diberi insaf dan taubat sehingga mereka bisa melaksanakan sholat berjamaah, bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Para rawuh, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saja kita bisa merubah kebiasaan buruk, misalnya semacam kayak alasan kita mau ke masjid atau mau ke musola sungkan
karena terlalu capek, karena ngantuk dan yang lain alasan-alasan yang semestinya tidak perlu dipakai untuk tidak melakukan sholat berjamaah. Sedikit aja kita berpikir bahwa oh ternyata sedemikian besar pahalanya melaksanakan sholat berjamaah. Lalu kenapa kita nggak melakukannya? Kenapa kita nggak melaksanakan sholat berjamaah? Jadi begini, para rawuh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, latihan dulu, latihan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nanti dengan latihan terbiasa, terus akhirnya rindu. Kalau tidak melaksanakan sholat berjamaah, seolah-olah kita ada yang hilang. Itu level itu sudah agak lumayan, itu udah agak mending. Ya, latihan dulu udah jangan berpikir pahalanya dulu, udah latihan dulu. Pahalanya udah jelas, ini disampaikan pada Sayyidina Ali. Sudah jelas Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada Sayyidina Ali bahwa pahalanya melaksanakan sholat berjamaah fa innaha indahu kamasyika ilal haji, seperti kayak melaksanakan ibadah orang haji wal umroh dan umroh. Wa may yahrusu ala sholatil jamaah ila rajulun, ya, yang di apa namanya, untuk melakukan sholat berjamaah itu adalah kaum laki-laki, mukminun yang mukmin. Qad ahabahullahu, maka teman-teman Allah menyukainya, mencintainya kepada orang mukmin yang melaksanakan sholat berjamaah itu. Wa may yajhadu biha ila munafiqun, dan hanya orang-orang munafik, ya, hanya orang-orang munafik yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Ayo kita pilih tuh, apa kita mau jadi orang munafik, apa kita mau mendapatkan sholat pahala berjamaah dan mendapatkan seperti pahalanya orang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang munafik, qad abghadahu lahu. Kalau jadi orang munafik, maka Allah telah membencinya, telah bendu kepada orang munafik itu sendiri. Barangkali ada saudara kita, teman kita yang saat ini belum bisa melaksanakan berjamaah, yuk kita doain bersama agar saudara kita, tetangga kita, teman kita mau melaksanakan sholat berjamaah. Tidak usah malu, sebab saya pernah dengar nih, mau sholat berjamaah ke musola, terus dia ngomongnya nanti disangkanya sama teman-teman tetangga kalau saya sholat di musola, disangkanya somso, diledek gitu, apa namanya, diledek ya. Wah, kayak ini ada orang insaf baru nih sholatnya di musola. Jangan merasa artinya nggak perlu dihiraukan dah kalau ada orang-orang yang seperti itu. Kita sholat karena Allah, bukan karena siapapun, terkecuali karena Allah. Jadi kalau ada orang ngomong yang miring-miring kayak itu, nggak usah dengerin, ya. Jangan beralasan kalau kita mau sholat berjamaah terus katanya takut diomong orang insaf baru atau dan yang lainnya, nggak usah, nggak perlu, ya. Kita sholat karena Allah, maka kita melaksanakannya juga harus karena Allah, nggak usah karena siapapun. Jadi kalau ada manusia yang ngomong yang miring-miring, nggak usah didengerin. Yang tidak menyukai sholat berjamaah itu ya terkecuali orang munafik. Nah, orang munafik itu dibenci oleh Allah.